Pahlawan adalah sosok penyelamat bagi umat manusia. Namun, setiap pahlawan pasti memiliki masanya. Mereka bisa dihianati kapan saja, bahkan dimusuhi oleh semua orang, terutama jika kekuatannya terlalu besar. Setelah menyelamatkan dunia, pahlawan itu berharap dapat bereinkarnasi dan menjalani kehidupan yang lebih damai. Di era yang berbeda, seorang anak bangsawan bernama Allen diusir oleh keluarganya. Selama 15 tahun, dia dirawat oleh keluarga tersebut. Tetapi, karena dianggap tidak berbakat dan mencoreng nama keluarga, ayahnya memutuskan untuk mengusirnya. Alih-alih merasa sedih, Allen justru merasa lega. Ia akhirnya terbebas dari keluarga bangsawan yang selalu merepotkannya. Kini, ia memiliki kesempatan untuk mencari kehidupan damai seperti yang telah lama diimpikan olehnya. Tujuan pertama Allen adalah pergi ke wilayah perbatasan timur. Ia percaya di sana tidak akan ada yang mengawasinya dan ia bisa hidup tanpa masalah seperti di kehidupan sebelumnya. Namun, dalam perjalanan, ia melihat dua perempuan yang tengah kesulitan melawan monster. Salah satunya adalah Lise, putri kerajaan Adoastella yang dulu sering membelanya dalam pertemuan bangsawan. Awalnya, Allen enggan menggunakan kekuatan lamanya. Namun, melihat Lise dalam bahaya, ia merasa harus bertindak. Allen segera terjun ke pertarungan. Dia mengalahkan monster-monster tersebut dengan kemampuan berpedang miliknya. Selain itu, ia juga menyembuhkan Beatrice dan memperbaiki kereta mereka yang rusak. Lise sangat terkejut dengan kekuatan Allen. Meskipun demikian, ia tidak berniat memanfaatkan Allen karena pertemanan lebih penting bagi dirinya. Kebetulan, Lise dan Beatrice juga menuju perbatasan timur, sehingga mereka pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa. Meski masih siang, desa itu tampak sepi seolah-olah tidak ada penduduknya. Setelah mencari tahu, mereka mendapati bahwa penduduk desa sedang berkumpul karena sebuah keributan yang melibatkan pahlawan. Akira adalah pahlawan di era ini. Saat makan siang, Akira memberitahu bahwa seorang anak di desa tersebut akan dijadikan tumbal untuk naga. Mengetahui hal tersebut, Akira segera pergi ke desa untuk meminta penjelasan. Namun, kepala desa menolak kedatangannya dan memintanya untuk tidak ikut campur. Akira terpaksa menyembunyikan anak itu di sebuah gua sembari merencanakan solusi untuk masalah ini. Meskipun penduduk desa tidak berharap untuk terbebas dari ancaman naga, Akira bertekad untuk mengalahkan naga tersebut. Dengan ditemani Lise dan Beatrice, mereka akan pergi ke sarang naga dan melawannya secara langsung. Allen bukanlah tipe orang yang bisa membiarkan temannya dalam bahaya. Demi memastikan keselamatan mereka, dia juga akan ikut dalam pembasmian. Sebelum berangkat, Akira meminta yang lain untuk memutar, sementara ia sendiri memilih jalur depan supaya bisa sampai ke sarang duluan. Dia berencana melawan naga itu sendirian sebelum yang lainnya datang ke sana. Sebagai pahlawan, kekuatan Akira memang setara dengan ribuan prajurit. Namun, ternyata kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi naga yang telah lama menghuni tempat itu. Beruntung, Allen tiba di waktu yang tepat. Dengan mengerahkan kekuatan pahlawan sejati, ia berhasil membuat naga itu terpojok dan mengalahkannya dengan mudah. Setelah naga berhasil dikalahkan, Allen terbangun dan mendapati Lise sedang berada di sampingnya. Sementara itu, Akira sedang fokus latihan berpedang bersama dengan Beatrice. Sebelumnya, Allen sempat melihat Lise menyembuhkan luka mereka dengan sempurna. Menyadari hal ini, Lise segera meminta maaf karena telah merahasiakan bakatnya sebagai seorang saintes. Beberapa waktu kemudian, mereka berpisah dengan Akira. Meskipun mereka menawarkan tumpangan hingga desa terdekat, Akira memilih berjalan kaki karena merasa tidak terbiasa naik kereta. Di tempat lain, kepala keluarga Welfes menerima kabar bahwa naga merah telah dikalahkan. Laporan itu tidak membuat mereka senang. Mereka berharap pahlawan akan kalah, namun kenyataannya malah sebaliknya. Meski begitu, Welfes tidak menyerah untuk mengincar pahlawan dan para pengikutnya. Selama mereka masih berada di wilayah perbatasan, keluarga Welfes akan terus mencari kesempatan untuk memusnahkan mereka. Untuk mengganti pedangnya yang rusak, Lise mengusulkan agar Allen menemui seorang pandai besi yang dia kenal. Meski jarang ada elf yang menjadi pandai besi, tapi kemampuan temannya ini sudah tidak diragukan lagi. Namun, karena lokasinya yang cukup jauh, mereka berhenti di tengah jalan dan bermalam di tengah hutan. Di perjalanan, Allen teringat kembali bahwa ia dan Lise dulunya adalah pasangan tunangan. Meski pertunangan mereka telah dibatalkan, hubungan mereka saat ini masih dekat seperti dulu. Menghabiskan waktu berdua dengannya membuat Allen bernostalgia pada momen pertama kali mereka bertemu. Ia berpikir mungkin kehidupan damai yang ia dambakan akan terasa seperti ini.
Keesokan harinya, mereka tiba di rumah Noel atau teman pandai besinya Lise. Namun, sesampainya mereka di sana, mereka tidak bisa merasakan kehadirannya. Saat memeriksa ke dalam rumah, mereka menemukan Noel sedang terbaring di atas lantai. Hal ini membuat Lise panik dan mengira kalau temannya itu telah tiada. Tetapi, ternyata dia hanya ketiduran karena terlalu banyak bekerja. Dengan diberi sihir penyembuhan, Noel bisa pulih sepenuhnya. Setelah terbangun, Noel langsung bertanya siapa pria yang dibawa oleh Lise. Begitu Lise mengenalkan Allen, Noel segera menyadari bahwa mereka ingin ia menempatkan pedang untuk Allen. Namun, Noel menolak mentah-mentah karena merasa tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Ketika Allen menunjukkan pedang rusak miliknya, Noel menggunakan kemampuan matanya untuk menilai pedang tersebut. Meski hanya melihat kerusakannya saja, dia segera menyadari bahwa Allen bukan orang biasa. Dengan cepat, Noel berubah pikiran dan bersedia menempatkan pedang untuknya. Bahkan, ia bertekad membuat pedang yang lebih hebat daripada pedang suci milik pahlawan. Namun, selama proses pembuatan pedang, Noel meminta mereka untuk pergi agar tidak mengganggu pekerjaannya. Allen dan yang lainnya memutuskan untuk pergi mencari penginapan. Lalu pada sore harinya, Lise menyarankan Allen supaya pergi ke Serikat Petualang. Di sana, dia bisa menjual material naga dengan harga yang cukup mahal. Mengikuti saran Lise, Allen segera pergi ke Serikat Petualang. Saat petugas memeriksa keaslian material yang ia bawa, secara tiba-tiba pengikut keluarga Welfes mendekatinya. Mereka ingin tahu apakah Allen sendiri yang telah mengalahkan naga tersebut. Tanpa ragu, Allen kemudian menjawab bahwa ia dibantu oleh pahlawan. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah Noel. Setelah bekerja sepanjang hari, Noel berhasil menempa pedang terbaik yang pernah dibuat olehnya. Untuk memastikan ketahanannya, Noel meminta Allen supaya mencoba pedang itu di hadapannya. Saat pergi ke hutan untuk mencoba pedang barunya, Allen dan Noel tanpa sengaja bertemu dengan Fenrir, monster yang dulu menewaskan Vanessa, guru yang sangat berharga bagi Noel. Melihat monster itu, Noel langsung panik dan meminta Allen untuk mengalahkannya. Namun, Allen menolak permintaannya. Menurutnya, Fenrir itu bukan ancaman karena hanya tidur di area hutan dan tidak mendekati permukiman. Selain itu, Allen menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk membalaskan dendamnya. Noel yang terbawa emosi bertekad melawan Fenrir sendirian dengan pedang yang ditempa olehnya. Namun, Allen memperingatkan bahwa pedang itu tidak akan mampu melukai monster karena kemampuan Noel saat ini masih belum cukup untuk menciptakan sesuatu yang setara dengan pedang suci. Setelah memperingatkan Noel, Allen langsung meninggalkannya dan membicarakan hal ini kepada Lise. Mengesampingkan masalah Fenrir, Allen bertanya kepada Lise apakah urusannya di kota sudah selesai. Ia menduga mereka tidak datang ke kota ini hanya untuk membuatkan pedang untuknya saja. Akhirnya, Lise menjelaskan tujuan yang sebenarnya. Ternyata saat ini dia sedang mencari petunjuk terkait kasus pembunuhan yang berhubungan dengan iblis. Di tempat lain, Horace memerintahkan Milen, salah satu anak buahnya, untuk membunuh Lise dan juga Beatrice. Meskipun Milen tidak ingin melakukannya, sihir perbudakan memaksa dia untuk patuh padanya. Ketika kembali ke rumah, Noel memutuskan untuk membuat pedang yang cukup untuk melukai Fenrir. Demi memenuhi harapan Allen, kali ini dia benar-benar serius dalam mengerjakannya. Saat menempa pedang, kenangan pahit yang dulu kembali muncul di benaknya. Kala itu, Horace tiba-tiba datang ke rumah Vanessa dan memerintahkan Fenrir untuk menyerangnya. Alasannya adalah karena Vanessa memiliki bakat berbahaya yang memungkinkannya membuat senjata kuat melebihi pedang suci. Keesokan harinya, Noel terbangun dalam kondisi prima. Meskipun tak ada siapa-siapa, ia menyadari bahwa Allen diam-diam memulihkannya dengan kemampuan penyembuhannya. Malam harinya, Noel kembali ke hutan untuk membalaskan dendam kepada Fenrir. Namun, saat ia hendak menyerang, Fenrir itu malah terbangun dan menangkis serangannya dengan mudah. Selain karena instingnya yang tajam, hal ini bisa terjadi karena Horace juga sedang berada di sana. Dia telah menunggu kedatangannya dan berencana untuk menghabisinya. Sebelum memerintahkan Fenrir untuk menyerangnya, Horace memberi tawaran kepada Noel untuk menjadi salah satu bawahannya. Ia tertarik pada kemampuan matanya yang termasuk salah satu bakat istimewa pemberian dewa. Namun, Noel dengan tegas menolaknya. Ia menyatakan lebih baik mati daripada hidup menjadi budaknya. Mendengar jawaban itu, Horace langsung memerintahkan Fenrir untuk menghabisinya. Namun, tepat sebelum Fenrir menyerang, Allen datang menyelamatkan Noel. Melihat kekuatan Allen yang di luar dugaan, Horace tidak berani melawan dan segera melarikan diri darinya. Di sisi lain, rencana Milen untuk membunuh Lise berhasil digagalkan oleh Beatrice. Setelah efek sihir perbudakannya hilang, Noel memutuskan untuk membawa Milen ke rumahnya karena dia sudah tidak punya tujuan yang lain.
Beberapa tahun sebelumnya, Lise dan pamannya pernah diserang oleh gerombolan monster. Serangan itu menyebabkan banyak tentara tewas, sedangkan pamannya menghilang tanpa jejak. Di masa sekarang, Alien dan teman-temannya tiba di sebuah desa yang tengah bersiap mengadakan festival. Di tengah keramaian, Lise bertanya kepada warga desa apakah mereka mengenal seseorang yang memakai zirah perak, karena ia mendengar bahwa ada orang seperti itu yang sudah lama tinggal di sini. Namun, penduduk desa tidak mengetahuinya dan hanya meminta maaf karena tidak bisa membantunya. Sebelum tiba di desa ini, Noel sempat memberi informasi tentang hantu yang dikabarkan muncul di desa tersebut. Hantu itu disebut sebagai anggota keluarga kerajaan yang menyimpan dendam kepada keluarganya sendiri. Ciri-ciri hantu tersebut dikatakan memakai zirah perak tetapi berlumuran darah. Mendengar informasi itu, Lise memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Ia menduga bahwa orang dengan zirah perak itu adalah pamannya yang hilang. Ketika mereka memeriksa area pemakaman desa, seorang pria misterius muncul dan menyarankan mereka supaya menginap di rumah kepala desa. Saat Lise tertidur, ia bermimpi melihat pamannya yang hilang. Dalam mimpinya, ia mengejar sang paman hingga ke pemakaman dan tiba-tiba dikepung oleh mayat hidup. Melihat Lise tertidur sambil berteriak, Alien pun segera membangunkannya. Malam berikutnya, warga desa mulai membuka festival. Selama festival berlangsung, penduduk mengenakan kostum hantu dan menari di sekitar api unggun. Sebagai seorang kesatria, Beatrice mengatakan bahwa acara semacam ini dianggap tabu. Namun, ia tidak dapat menghentikannya karena acara ini tidak mengganggu yang lain. Di tengah festival, pria misterius yang menemui mereka sebelumnya mengajak mereka ikut berdansa. Saat mereka berdansa, Lise melihat seseorang yang menyerupai pamannya berjalan ke arah hutan. Tanpa berpikir panjang, dia mengikuti pria tersebut. Ketika mendekat, Lise dapat memastikan bahwa itu benar-benar pamannya yang telah lama menghilang. Ketika Lise bertanya apa yang telah ia lakukan selama ini, sang paman menjawab bahwa ia memiliki dendam terhadap keluarga kerajaan. Ia sengaja bersembunyi di sana untuk mempersiapkan diri membalaskan dendam. Selain itu, pamannya juga menjelaskan bahwa raja sedang mengincar nyawa orang-orang berbakat seperti bakat yang dimiliki oleh Lise. Menurutnya, kekuatan besar itu berpotensi menghancurkan kerajaan manapun, sehingga raja memutuskan untuk memusnahkan mereka semua. Setelah menceritakan hal itu, Lise diajak bekerja sama melawan raja. Namun, ketika Lise menolak, pamannya tidak ragu untuk menyerangnya. Setelah mengamati situasi di desa, Alien segera datang menemui Lise. Ia menyadari bahwa paman Lise sudah meninggal dan tubuhnya dikendalikan oleh sihir kutukan. Untuk mencegah adanya korban lain, Alien segera memutuskan kutukan tersebut dan membebaskan jiwa sang paman. Selain paman Lise, penduduk di desa juga semuanya sudah meninggal. Tubuh mereka dikendalikan oleh iblis yang menyamar sebagai kepala desa. Setelah mengetahui hal tersebut, Alien segera menghadapi mereka dan mengalahkannya sekaligus. Setelah iblis dikalahkan, jiwa para korban termasuk sang paman akhirnya terbebas dari kutukan. Mereka dapat menyelesaikan perjalanan hidup mereka dan Alien serta temannya bisa melanjutkan perjalanan lagi. Ketika ibunya meninggal, Brad adiknya Alien diliputi ketakutan mendalam. Kala itu, sikap ayah mereka jadi berbeda dan selalu memandanginya dengan tatapan dingin. Selain itu, Brad sering dibanding-bandingkan dengan Alien yang lebih mandiri darinya. Meski Alien selalu ada untuk menenangkannya, Brad tidak bisa menerimanya karena dia merasa Alien tidak memahami bagaimana perasaannya. Suatu hari, ketika Brad menemui ayahnya, ia melihat sang ayah tampak sangat puas karena rencananya berjalan lancar. Kemudian, ayahnya menyatakan bahwa dia akan memulai pemberontakan pada bangsa ini. Tak lama setelah itu, warga digemparkan oleh berita tentang kembalinya Jenderal Syrir yang sudah mati. Berita itu membuat banyak orang gelisah dan bertanya-tanya tentang kebenarannya. Sebagai komandan kesatria, Edward memperingatkan wakilnya agar tidak mudah terpengaruh oleh rumor tersebut. Edward menduga kalau itu sengaja disebarkan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Ketika mereka berjalan melewati sebuah gang, tiba-tiba uskup muncul di hadapan Edward. Tanpa basa-basi, uskup itu memintanya untuk ikut karena ada hal penting yang harus diperlihatkan. Wakilnya sempat melarang dia pergi, namun Edward memutuskan untuk mengikuti uskup demi mendapatkan informasi terbaru. Sesampainya di sebuah bangunan, uskup itu tiba-tiba meninggalkan Edward. Tak lama kemudian, Edward diserang dari belakang oleh kawan lamanya yaitu Westphal. Dengan tawa penuh ejekan, Westphal kemudian mengungkapkan bahwa uskup itu berada di bawah kendalinya.
Sementara itu, Bert sedang dalam perjalanan menuju kota. Dengan kemampuannya, ia berhasil mengendalikan uskup untuk memancing Edward. Meski Edward memiliki bakat yang merepotkan, Bert yakin rencana ini akan berhasil karena ayahnya sendiri yang menanganinya. Di sisi lain, Akira sedang terjebak dalam kepungan iblis. Para iblis mengancam akan meledakkan segel yang dipasang pada anak yang bersamanya. Jika segel itu meledak, Akira hanya punya dua pilihan, yaitu pergi meninggalkan anak itu atau mati terkena ledakan. Namun, karena Allen sebelumnya sudah mengambil tindakan, maka kedua skenario tersebut tidak pernah terjadi. Beberapa saat kemudian, uskup dan jenderal Syrir muncul di hadapan publik. Di bawah pengaruh kekuatan Bert, mereka menyampaikan informasi yang menggemparkan. Mereka menyatakan pada semua orang bahwa dewa telah berbohong. Menurut mereka, manusia hanyalah budak dewa yang dimanfaatkan melalui bakat mereka. Untuk terlepas dari semua itu, mereka disarankan untuk membuang bakat dan menggenggam masa depan dengan tangan mereka sendiri. Saat para warga dilanda kebingungan, Bert kemudian muncul untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Sambil memamerkan monster yang disebut bentuk kehidupan sihir, ia menyatakan bahwa itu adalah aset besar dengan kekuatan setara 10.000 tentara. Dengan benda tersebut, manusia tidak lagi perlu bergantung pada bakat. Bert juga mencoba meyakinkan bahwa iblis yang selama ini dianggap jahat akan meminjamkan kekuatannya untuk menggantikan bakat mereka. Meskipun sulit dipercaya, kehadiran orang-orang penting yang berdiri di samping Bret membuat banyak orang terpengaruh dengan perkataannya. Saat Bret merasa bahwa ia telah memenangkan hati semua orang, Allen tiba-tiba muncul di hadapannya sehingga membuatnya kesal dan merasa terganggu. Saat wakil komandan melawan iblis, Beatrice dan yang lainnya datang untuk membantunya. Dengan menggunakan alat sihir yang terhubung langsung kepada Allen, mereka memancing iblis itu untuk mengungkapkan semua rencananya. Karena merasa tidak mungkin kalah, iblis itu dengan sombong mengatakan bahwa mereka yang memiliki bakat kuat dianggap sebagai penghalang yang harus dibasmi. Pernyataan tersebut membuat warga tersadar bahwa mereka telah dibohongi. Ketika rencananya terbongkar, Bret kehilangan kesabaran dan segera mengerahkan pionnya untuk menyerang Allen. Namun, dengan begitu mudahnya, Allen membatalkan kemampuan pengendaliannya. Saat Bret mencoba mengerahkan benang sihir padanya, Allen dengan cepat menarik benang itu dan memukulinya dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Beatrice dan juga Milen sedang bekerja sama melawan iblis. Berkat koordinasi yang baik, mereka berhasil memojokkan lawan dan mengalahkannya sebelum iblis itu kabur. Meskipun demikian, kekacauan yang disebabkan oleh Bret belum juga berakhir. Beatrice meminta para kesatria untuk kembali berjuang melawan makhluk sihir yang masih tersisa. Di sisi lain, Edward dan Akira menghadapi kesulitan melawan Westphal. Seiring waktu, kekuatan Westphal semakin meningkat dan pergerakannya sulit diprediksi. Saat ini, ia diselimuti oleh aura hitam yang membuat hatinya penuh amarah. Westphal masih menyesali kepergian istrinya. Dia merasa telah dipermainkan dewa karena bakatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Istrinya Westphal dianugerahi bakat sebagai ibu suci. Dia ditakdirkan untuk melahirkan pahlawan, tapi dalam kenyataannya, ia hanya melahirkan anak biasa tanpa bakat apapun. Selain itu, Westphal memiliki bakat untuk membaca masa depan. Tetapi, meskipun ia mencoba berbagai cara, ia tetap gagal dalam menyelamatkan istrinya dari kematian. Akira dan Edward berusaha menenangkannya, tetapi Westphal tidak mendengarkannya karena tertelan oleh kekuatan iblis. Tanpa ragu, ia menebas Edward, padahal mereka sudah lama saling berteman. Ketika Westphal hendak menyerang, Allen segera menangkis serangan tersebut. Kehadiran Allen semakin memicu amarah Westphal. Dari sekian banyak pengganggu, ia tidak menyangka kalau anaknya sendiri yang akan menghalanginya. Dengan penuh amarah, Westphal menyebut Allen sebagai produk gagal. Energi kegelapan yang terpancar darinya membuat Allen bisa melihat kenangan pahit yang dialami ayahnya. Hal ini membuat Allen memahami bahwa rasa sakit mendalam bisa mengubah seseorang secara drastis. Selain itu, Allen juga sadar insiden ini bisa terjadi karena salahnya tidak mau memenuhi harapan keluarganya. Seiring waktu, amarah Westphal semakin memuncak. Dia tenggelam dalam kegelapan dan sudah dikuasai oleh kekuatan iblis. Menyadari bahwa Westphal sudah tidak bisa diselamatkan, Allen memutuskan untuk menghancurkan sumber energinya. Setelah dimusnahkan, Westphal akhirnya tersadar kembali, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sebagai hadiah atas kontribusinya menyelamatkan kota, Raja memberikan gelar Duke Westphal kepada Allen sebagai penghormatan untuknya. Namun, Allen menolak gelar tersebut karena ingin menjalani hidup yang lebih tenang.
Sebelum Alien berangkat ke wilayah Granholm, Putri Lise segera datang untuk menyusulnya. Dengan alasan ingin meningkatkan wilayah kekuasaannya, ia berharap Alien bisa membawanya dalam perjalanan. Ketika Alien tertidur, ia kembali bermimpi tentang momen terakhirnya sebelum reinkarnasi. Dalam mimpinya, seorang perempuan menangis di hadapannya karena tidak tega dengan nasib tragisnya. Beberapa saat kemudian, Alien terbangun di dalam mansion yang dikelola oleh Lise. Kemudian, saat semuanya sedang sarapan, petugas serikat datang untuk memberikan banyak tugas kepada Alien. Petugas itu meminta Alien supaya cepat berangkat, tetapi teman-teman melarangnya karena mereka sudah punya rencana dengan dirinya. Dalam situasi tersebut, Alien terpaksa menuruti keinginan mereka satu persatu. Setelah urusannya selesai, Alien mengatakan kalau dia akan berkelana menuju ke Kaisaran. Apabila menemukan tempat bagus untuk tinggal, dia juga akan menetap di sana. Noel dan Milen memutuskan untuk ikut bersamanya, sementara Lise akan tetap tinggal karena harus mengurus wilayah. Namun, saat Alien dan yang lainnya hendak berangkat, Lise tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut. Sedangkan tugas mengurus wilayah akan diserahkan kepada Beatrice. Perjalanan menuju ke Kaisaran ternyata tidak mudah. Akses ke sana sangat terbatas dan mereka harus melewati jalur pegunungan yang penuh guncangan. Selain itu, mereka juga sering menghadapi monster yang sulit dikalahkan oleh manusia biasa. Namun, Alien bisa mengatasi semua tantangan itu seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di perbatasan. Meskipun masih jauh dari ibu kota, tempat ini masih sangat ramai jika dibandingkan kota biasa. Namun, Alien merasa kalau suasana kota ini sedikit mengancam karena jumlah penjaganya terlalu banyak. Saat mereka berjalan, Alien tanpa sengaja menabrak seorang gadis yang bernama Andrietto. Andrietto adalah putri seorang marquis dan juga kenalan lama Alien dari kehidupan yang dulu. Ketika bertemu, Andrietto memperingatkan mereka agar segera kembali ke tempat asalnya. Ia menjelaskan bahwa Kekaisaran sedang menghadapi masalah yang bisa menghancurkan negeri ini dalam sekejap. Setelah memberikan peringatan tersebut, Andrietto pergi begitu saja. Lalu Alien segera mengejarnya karena masih memiliki banyak pertanyaan, terutama tentang alasan Andrietto yang ada di dunia ini. Namun, Andrietto tidak ingin mengatakan banyak hal dan memaksa Alien supaya cepat pergi. Tak lama setelah itu, ada seorang penjahat yang memicu ledakan di kota. Ketika Alien mencoba menghentikannya, penjahat tersebut malah tewas dan Alien dicurigai sebagai pelakunya. Alien berusaha menjelaskan bahwa ia hanya membela diri saja, tetapi para penjaga tidak percaya dan justru menuduhnya sebagai iblis. Beruntung, sebelum Alien ditangkap, Milen datang menyelamatkannya. Dengan kekuatan tembus pandangnya, Alien dibawa ke tempat yang aman. Saat itu, seluruh jalan di kota telah ditutup oleh penjaga. Dalam kondisi ini, Andrietto menyarankan agar mereka tinggal di rumahnya sampai situasi mereda. Setibanya di rumah Andrietto, Alien menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Kemudian, Andrietto menjelaskan bahwa kaisar telah dibunuh sehingga penjagaan kota diperketat. Saat berada di rumah Andrietto, Noel merasa bosan dan juga gelisah. Ia merengek ingin melihat pandai besi atau mencoba menempa pedang. Karena terlalu bosan, ia bahkan berpura-pura menempa pedang yang tak kasat mata. Melihat tingkah Noel, Alien menyarankan agar ia keluar untuk menghilangkan kebosanannya. Ia menyarankan Noel untuk berjalan-jalan di kota bersama dengan Milen. Saat berjalan di kota, secara kebetulan Noel bertemu dengan para elf. Para elf itu memandanginya dengan penuh perhatian, dan beberapa bahkan mencoba mendekatinya. Merasa khawatir Noel akan digoda, Milen segera bertindak untuk menjauhkan Noel dari para elf tersebut. Kejadian ini membuat Noel berpikir bahwa ia sangat cantik, sehingga wajar saja jika para elf tertarik untuk mendekatinya. Namun, Andrietto menjelaskan bahwa ada alasan lain di balik ketertarikan mereka. Untuk mengetahuinya, Andrietto mengajak Noel dan yang lainnya pergi ke hutan peri yang terletak di dimensi lain. Alien merasa kagum dengan para elf karena berhasil membangun pelindung yang sulit dideteksi. Hal ini membuatnya berasumsi bahwa Andrietto terlibat dalam pembuatannya. Ketika mereka memasuki pedalaman hutan peri, para elf segera mengurumuni Noel dan memberikan penghormatan. Lalu mereka menyambutnya dengan berkata, "Selamat datang kepada raja yang telah lama ditunggu." Mendengar dirinya disebut sebagai raja, Noel merasa ada yang salah. Namun, hal ini dianggap wajar mengingat Noel memiliki bakat unik yang dikenal sebagai mata raja peri. Dengan ditemani oleh Percival yang bergelar sebagai wakil raja, Noel dan rombongannya diantar menuju permukiman elf. Di sana, mereka diperlihatkan bagaimana para elf menjalani kehidupan di hutan. Saat berkeliling, ada dua anak menghampiri Noel dan memberinya suatu hadiah. Tindakan ini membuat anak-anak elf lainnya merasa iri karena tidak dapat kesempatan mendekati raja seperti dua anak tadi. Di sisi lain, para penjaga mulai menyusuri permukiman Andrietto. Mereka berusaha mencari jalan menuju hutan peri untuk memastikan keberadaan
buronan yang diduga ada di sana. Sementara itu, Percival menjelaskan kepada Noel bahwa keberadaan raja sangat penting bagi para elf. Jika tanpa raja, mereka percaya tidak akan tumbuh, bahkan tidak dapat memiliki keturunan. Namun, sejak Andrietto datang, mereka mulai mencari solusi yang lain. Agar para elf tetap bertahan meski tanpa raja, mereka menampung ras lain ke dalam kelompok mereka, termasuk 2 anak iblis yang tadi. Pada malam harinya, Alien berbicara dengan Andrietto. Ia ingin tahu alasan Andrietto meminta para elf itu menampung anak iblis di wilayah mereka. Andrietto menjelaskan bahwa iblis bukanlah ras yang sepenuhnya berbeda. Ia hanya kebetulan menemukannya dan tidak tega jika meninggalkannya. Keesokan harinya, kedua anak iblis kembali menghampiri Noel. Kali ini, mereka memberinya batu peri yang sangat berharga. Sayangnya, Philip yang sedang bersama mereka malah melemparkan batu tersebut, sehingga membuat kedua anak iblis menangis dengan keras. Philip merasa bersalah atas tindakannya. Saat sedang merenung di luar hutan, tiba-tiba seorang pria muncul menodongkan senjata sambil memaksa Philip untuk menunjukkan jalan menuju hutan peri. Untuk menyambut kedatangan tamu mereka, para elf telah menyiapkan hidangan berupa buah-buahan. Alien dan yang lainnya terlihat menikmati makanan tersebut. Tetapi, Noel tampak tidak nafsu makan karena lebih menyukai daging. Setelah makan, mereka mendapat kabar bahwa ada anak meninggalkan hutan dan belum kembali sampai sekarang. Mendengar kabar tersebut, Andrietto segera pulang ke kediamannya dan akan mencari anak tersebut. Namun, meskipun telah mencari di berbagai tempat, anak itu belum juga ditemukan. Sementara itu, para elf lainnya tampak tidak peduli dengan situasi tersebut. Mereka malah bermalas-malasan seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika Lisa bertanya apakah elf tidak memiliki konsep bekerja, Percival menjelaskan bahwa mereka memang tidak perlu bekerja. Seluruh kebutuhan mereka sudah terpenuhi dan mereka merasakan aliran waktu yang berbeda sehingga kerja keras dianggap tidak ada artinya. Setelah mendengar penjelasan itu, Alien bertanya pada mereka apakah dirinya juga bisa tinggal di hutan ini. Namun, Percival menjelaskan bahwa hutan ini memiliki aturan sendiri. Jika seseorang ingin tinggal di sini secara permanen, mereka harus diakui sebagai bagian dari hutan ini. Namun, jika ingin tinggal sementara, maka tidak ada masalah. Tak berselang lama, Percival merasakan kehadiran orang asing yang memasuki hutan. Mengira itu adalah tamunya, dia segera pergi untuk memeriksanya. Saat beristirahat, Lisa bertanya kepada Alien apakah ia benar-benar ingin tinggal di hutan ini. Alien bilang bahwa ia telah memikirkannya dan merasa jika tempat ini terasa nyaman untuk ditinggali. Setelah mendengar itu, Noel dan Milene juga mulai tertarik tinggal di sana. Noel melihat peluang untuk mendapat pengalaman baru dari pandai besi yang ada di Kekaisaran. Selain itu, dia juga bisa mempertimbangkan apakah ia akan menjadi Raja Peri atau tidak. Pada saat yang sama, seorang kapten kesatria mendatangi rumah Andrietto. Setelah melakukan berbagai penyelidikan, kesatria itu mencurigai bahwa Andrietto menyembunyikan buronan di dalam hutan peri. Percival awalnya beranggapan bahwa orang yang memasuki hutan itu adalah tamunya. Namun, ternyata yang datang adalah orang asing dari kelompok kesatria serigala hitam. Percival berusaha menghindari konflik, tetapi orang tersebut menyerang lebih dulu karena mengetahui bahwa hutan peri menampung anak-anak iblis. Ketika mendengar suara ledakan, Noel memiliki firasat bahwa kedua anak iblis itu dalam bahaya. Karena itu, ia segera pergi mencari mereka. Di sisi lain, Alien tidak langsung mengambil tindakan. Ia merasa tidak punya kewajiban menyelamatkan mereka karena dirinya bukan lagi seorang pahlawan. Namun, setelah mempertimbangkan kembali, ia memutuskan untuk pergi membantu. Sebagai seorang pandai besi, Noel tidak memiliki kemampuan bertarung. Ia hanya bisa mengulur waktu sampai Alien tiba di sana. Tak berselang lama, Alien tiba di tempat itu. Dengan kemampuan khususnya, ia membaca kekuatan lawan dan membatalkan serangan sebelum mereka sempat bertindak. Ketika lawannya kehabisan cara untuk menyerang, Alien segera mengambil kesempatan untuk menebasnya dari belakang. Karena blokade jalan sudah dibuka, Andrietto menyarankan agar Alien dan yang lainnya kembali ke tempat asal mereka. Sementara Andrietto sendiri akan mengurus masalah yang masih tersisa. Namun, setelah insiden tersebut, Lisa merasa bahwa mereka seharusnya tidak pergi begitu saja. Mengingat banyaknya bantuan yang telah diberikan oleh Andrietto, seharusnya mereka mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang benar. Ketika mereka hendak menaiki kereta, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang meminta pertolongan. Pemuda itu bernama Katis. Dia mengaku sebagai
mencari adik Andrietto dan memohon bantuan mereka untuk menyelamatkan kakaknya. Katis menjelaskan bahwa Andrietto sedang ditahan oleh para kesatria atas tuduhan membunuh kaisar. Tuduhan itu diduga berasal dari seorang bangsawan yang tidak menyukainya. Namun, Allen merasa permintaan itu terlalu berat baginya. Selain itu, ia tidak sepenuhnya mempercayai Katis karena sebelumnya Andrietto pernah mengatakan bahwa dia adalah anak tunggal. Karena itu, Allen meminta waktu untuk memikirkan permintaan tersebut. Saat berdiskusi dengan kelompoknya, ia yakin bahwa Andrietto benar-benar sedang ditahan. Dia mengatakan hal itu berdasarkan pengamatannya melalui kemampuan khususnya. Untuk memastikan kebenarannya, Allen pun memutuskan untuk memeriksanya secara langsung. Setelah itu, mereka kembali menemui Katis dan pergi ke ibu kota menggunakan kuda. Di tengah perjalanan, Allen bertanya kepada Katis apakah ia benar-benar adik Andrietto. Ia juga mempertanyakan bagaimana Katis bisa tahu jika dia adalah teman Andrietto. Katis menjelaskan bahwa sebenarnya ia berasal dari keluarga cabang, sementara Andrietto adalah anggota keluarga utama. Secara teknis, hubungan mereka adalah sepupu, tetapi sejak masih kecil, Katis sudah menganggap Andrietto seperti kakak kandungnya, karena Andrietto selalu membantunya ketika ia dikucilkan. Mengenai bagaimana ia tahu bahwa mereka adalah teman Andrietto, Katis mengaku hanya kebetulan melihat mereka bersama dengannya. Sementara itu, para kesatria yang menangkap Andrietto sedang berkemah di suatu tempat. Meski sudah malam, Andrietto tetap dijaga oleh Rizetto yang merupakan komandan dalam kelompok itu. Dalam percakapan mereka, Andrietto bertanya padanya apa yang terjadi pada Oswald, atau pria yang sebelumnya mengamuk di hutan Elf. Lalu, Rizetto menjelaskan bahwa Oswald diberi pengampunan karena pada akhirnya mereka berhasil mencapai tujuan. Ketika Allen dan yang lainnya mengisi persediaan di kota, tiba-tiba akses keluar kota diblokir oleh para kesatria. Untuk mencari tahu penyebabnya, mereka pun memutuskan mengunjungi serikat petualang. Namun, karena keberadaan Elf dan Amazones sangat mencolok, Katis menyarankan agar Noel dan Milen menunggu di penginapan. Berjalan berdua dengan Allen membuat Lise sangat gembira. Namun, sesampainya di serikat, suasananya berubah menjadi tegang. Selain itu, petualang di sana juga tidak memiliki informasi tentang blokade. Tak lama kemudian, seorang anggota kesatria masuk ke dalam serikat. Dia ditugaskan untuk mencari orang asing yang baru tiba di kota. Menyadari bahwa kelompok mereka kemungkinan adalah targetnya, Allen dan Lise segera melarikan diri ke tempat penginapan. Namun, setibanya di penginapan, mereka sangat terkejut melihat temannya telah ditangkap oleh Oswald. Dengan menyandra teman-temannya, Oswald ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah lebih unggul. Ia berniat membalaskan dendam atas perlakuan Allen di hutan Elf. Meski temannya terancam, Allen tetap menghadapinya dengan tenang. Sebelum Oswald menyerang Sandra, Allen dengan cepat menebas tangannya, lalu membebaskan Noel dan Milen dari cengkeramannya. Namun, meski kehilangan Sandra, Oswald masih merasa lebih unggul. Ia mengungkapkan bahwa ia telah memasang sihir peledak pada semua orang dan dapat meledakkan mereka kapan saja. Situasi ini memicu kenangan Allen saat ia menjadi pahlawan di kehidupan sebelumnya. Kala itu, meski ia sudah menolong banyak orang, mereka tetap menjauhinya karena takut akan kekuatannya. Dalam hati, Allen sempat berpikir bahwa ia tidak perlu menyelamatkan siapapun. Namun, tubuhnya justru bergerak sendiri, seolah tak mampu mengabaikan orang-orang dalam bahaya. Dengan gerakan cepat dan akurat, Allen memutus semua benang sihir sebelum sihir tersebut aktif. Setelah memastikan semuanya selamat, ia bersiap menghabisi Oswald. Namun, sebelum ia melakukannya, wakil kesatria muncul dan menghentikannya. Dia meminta Allen untuk tidak menghukumnya karena hal itu adalah tugas mereka sebagai kesatria. Tak lama setelah insiden tersebut, mereka menerima kabar bahwa gerbang kota sudah dibuka kembali. Di tempat lain, untuk sementara Andrietto akan dikurung di sebuah mansion. Meski suasananya suram, tempat itu jauh lebih layak dibandingkan sel tahanan. Untuk mengusir kebosanannya, Andrietto meminta kepada Rizetto untuk meminjamkan buku bacaan. Sementara itu, Allen dan rombongannya telah tiba di gerbang ibu kota. Sayangnya, mereka tidak diizinkan masuk karena tidak memiliki surat izin atau tanda pengenal. Lise mengusulkan untuk menggali lubang dan melewati tembok kota, tetapi rencana itu sulit dilakukan karena akan memakan waktu yang sangat lama. Katis kemudian ingat tentang adanya terowongan rahasia yang dapat digunakan untuk menghindari penjaga. Mereka pun memutuskan untuk melewati terowongan tersebut. Namun, di dalam terowongan, mereka justru berpapasan dengan para kesatria. Dengan kekuatan tembus pandang Milen, mereka berhasil mengelabui penjaga yang lewat. Sayangnya, kemampuan tersebut tidak mempan terhadap Rizetto yang memiliki pendengaran tajam. Rizetto dapat mendeteksi keberadaan mereka meski tubuh Milen tidak terlihat. Rizetto menyatakan tidak
tidak bermaksud menahan mereka semua. Ia hanya ingin berbicara dan berurusan langsung dengan Allen. Setelah yang lainnya pergi, Allen akhirnya setuju untuk melawannya dalam duel 1 lawan 1. Namun, sebelum pertarungan mencapai puncaknya, terowongan itu tiba-tiba runtuh. Allen memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dengan kemampuan teleportasinya, ia juga berhasil memasuki bangunan tempat Andrietto sedang ditahan. Namun, saat mereka bertemu, Andrietto menolak untuk diselamatkan. Sebagai bangsawan kelas atas, ia menjelaskan mereka takkan berani mengeksekusinya, sehingga ia meminta Allen untuk tidak khawatir dan kembali pulang bersama teman-temannya. Sebenarnya, Katis adalah dalang di balik semua masalah ini. Dia menuduh Andrietto membunuh kaisar, merebut otoritas kesatria, dan bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Allen. Selain itu, Katis juga bekerja sama dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan yang melampaui batas. Semua itu dilakukannya demi mewujudkan keinginannya untuk menikahi Andrietto dan memenuhi syarat menjadi kaisar. Dengan menjadi pemimpin di negeri ini, Katis berniat membalas dendam kepada orang-orang yang dulu menyakitinya. Mengetahui rencana tersebut membuat Andrietto sangat marah. Ia tidak menyangka Katis memiliki ambisi sebodoh itu. Andrietto dengan tegas menolak rencana Katis dan menyuruhnya melakukan semua itu sendiri tanpa melibatkan dirinya. Sementara itu, Allen dan teman-temannya sedang dalam perjalanan pulang. Teman-temannya tidak mempermasalahkan keputusan Allen. Namun, suasana hati mereka tetap terasa berat karena meninggalkan Andrietto dalam keadaan seperti itu. Untuk mengalihkan suasana, mereka memutuskan istirahat sejenak. Di ruang tahanan, Andrietto membaca sebuah buku tentang para pahlawan. Buku itu mengingatkannya pada masa lalu ketika ia masih menjadi pengikut dewa. Saat itu, ia sering mengamati perjalanan pahlawan dan membantunya hingga akhir perjuangan mereka. Tak lama kemudian, Katis kembali membujuk Andrietto agar mendukung semua rencananya. Kali ini, Katis mengancam akan mengeksekusinya jika ia tetap menolak. Meski demikian, Andrietto tetap menolak. Penolakan tersebut membuat Katis sangat kesal hingga kekuatan iblis dalam dirinya mulai bangkit. Hal ini membuat situasi semakin berbahaya. Saat hendak beristirahat, Lise mengajak Allen untuk kembali dan menolong Andrietto. Celia yang merupakan wakil komandan kesatria juga mendukung keputusan tersebut. Setelah mendengarkan pendapat mereka, Allen akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dengan kemampuan teleportasinya, Allen langsung ke ruang tahanan dan menolong Andrietto dari Katis. Namun, Katis yang telah dirasuki iblis tak bisa dihentikan dengan kata-kata saja. Allen terpaksa melawannya secara langsung untuk menghancurkan aura iblis yang terpancar dari tubuhnya. Setelah berhasil melumpuhkan kekuatan iblis tersebut, Katis akhirnya mau berbicara. Ketika Allen bertanya apa tujuan Katis melakukan semua ini, ia menjawab bahwa ia ingin menjadi kaisar. Allen kemudian kembali bertanya mengapa Katis mengincar nyawanya, padahal dirinya hanya orang luar yang tidak ada kaitannya dengan kekaisaran. Katis tak bisa menjawab pertanyaan itu. Hal ini membuat Allen memahami tujuan dia yang sebenarnya. Menurut Allen, Katis bukannya ingin menjadi kaisar. Yang ia inginkan sebenarnya adalah mendapatkan Andrietto. Obsesi itu membuat Katis kehilangan akal sehat dan bahkan melukai orang yang penting baginya. Setelah menyadari hal tersebut, Katis langsung menangis dan menyesali perbuatannya. Namun, ketika Andrietto mencoba untuk menenangkannya, kekuatan iblis kembali merasuki tubuhnya. Dalam situasi yang semakin berbahaya, Allen tidak memiliki pilihan selain memusnahkan Katis. Dengan berakhirnya konflik ini, Andrietto segera terbebas dari hukuman dan tuduhan. Ia akhirnya dapat meninggalkan kekaisaran bersama Allen dan teman-temannya.